Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Profesor Dr. Insinyur Yandra Arkeman, Expert of Blockchain, Robotics, and Artificial Intelligence Network, Research Group, IPB University. Yang terhormat, Dr. Haji Muhammad Akil Irham, Kepala BPJPH, Kementerian Agama Republik Indonesia. Serta yang kami hormati, Bapak Ibu tamu undangan, dan juga Sobat ISEF, pengunjung Indonesia Syariah Economic Festival 2023, terutama Bapak Ibu yang saat ini sedang berada di area stage talk show ISEF. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas segala rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama pada acara talk show ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Sebelum memulai acara talk show pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita memanjatkan doa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun pembacaan doa akan dipimpin oleh Bapak Ridwan Maulana. Kepada Bapak Ridwan kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita awali dengan sesuatu hal yang baik. Mohon izin saya untuk memimpin pembacaan doa pada pagi hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, segala puji bagimu ya Allah atas segala karunia dan rahmatmu kepada kami. Tiada daya dan upaya yang dapat kami lakukan kecuali hanya dengan pertolonganmu ya Rabb, Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ampunilah kami, maafkanlah kami, dan berilah kami rahmat-Mu. Ya Allah, ya Fattah, ya Nasir, pada hari ini kami menyelenggarakan kegiatan talk show ISEF 2023. Jadikanlah kegiatan ini di dalam hati kami bagian dari usaha kami untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Sesungguhnya kami mengharapkan keberkahan kegiatan kami, ya Allah. Lancarkanlah, mudahkanlah segala urusan kami. Mudahkanlah kami dalam mencapai apa yang kami tuju dan cita-citakan. Berikanlah keberkahan dalam kegiatan ini sehingga kegiatan kami terus membawa kebermanfaatan yang terus bertambah, meluas dan berkelanjutan. Dan jadikanlah setiap kegiatan kami menjadi bagian dari amal ibadah di sisi-Mu yang menjadi pemberat timbangan amal kami, semata-mata untuk mengetuk pintu keridhaan-Mu, ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Amin, amin ya Rabbal alamin. Semoga Allah memberkahi acara ini dan tentunya menambah pahala bagi kita semua. Baiklah Bapak Ibu Sobat ISEF, sebelumnya perkenalkan saya Astiani Susanto sebagai pemandu acara dalam sesi talk show pagi ini yang mengusung tema Kemudahan Sertifikasi Halal Menyongsong Wajib Halal 2024. Boleh kita berikan semangat dan aplausnya terlebih dahulu. Baiklah Bapak Ibu Sobat ISEF, talk show kali ini merupakan bagian dari Syariah Fair dalam rangkaian Indonesia Syariah Economic Festival 2023. Para narasumber yang akan hadir di sesi talk show setiap harinya merupakan pelaku usaha, pakar,
praktisi serta public figure dalam ekosistem ekonomi dan keuangan syariah. Sebagai informasi pula, bahwa dalam rangkaian acara ISEF kali ini juga menghadirkan berbagai pameran produk halal, modest fashion atau exhibition, berbagai booth lembaga keuangan syariah, tablik akbar, fun walk, dan masih banyak acara lainnya. Baiklah Bapak Ibu Sobat ISEF, tanpa berlama-lama lagi, untuk memulai acara talk show pada pagi hari ini, kami akan serahkan kepada moderator kita. Mari kita sambut Ibu Dian Widayanti. Pada Ibu Dian dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan beli beras, jangan lupa jajan ketoprak. Suaranya sudah keras tapi sayang kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat nih ibu-ibu, adik-adik semuanya. Insya Allah kita hari ini mau belajar bareng tentang kemudahan sertifikasi halal menyongsong wajib halal 2024. Kalau kita pikir-pikir, emangnya di Indonesia kenapa gitu ya? Kok perasaan kita udah 90% muslim? Oh enggak juga, ternyata banyak banget loh makanan-makanan yang ternyata ada arak masaknya, makan sushi gak taunya ada mirin, ada sake, segala macam yang buat satu makan tuh jadi gak halal. Dan banyak dari kita yang merasa gelisah ya, karena ternyata banyak ya di sekitar kita yang belum halal. Nah makanya insya Allah di sini pemerintah kita akan memudahkan kita dalam menyongsong wajib halal 2024. Jadi insya Allah di tahun 2024 berdasarkan Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 bahwa sertifikasi halal diselenggarakan oleh pemerintah bukan oleh organisasi kemasyarakatan dan sifatnya mandatori alias wajib. Jadi bukan lagi voluntary. Kalau dulu kan kita harus mengajukan sertifikasi halal itu sukarela aja. Kalau di tahun 2024 peraturannya adalah sudah wajib halal semua usahanya. Jadinya ini tentunya insya Allah akan memudahkan kita ya para konsumen untuk menikmati produk yang benar-benar terjamin halal tanpa kita harus mikir ini pakai arak gak sih masaknya, ini pakai mirin gak sih, ini pakai sake gak sih, dan segala macamnya. Jadi insya Allah kita hari ini akan membahas tentang kemudahan sertifikasi halal tersebut. Kalau di sini teman-teman ada yang punya usaha, insya Allah akan cocok juga nih. Jadi simak pembicaraan kita satu jam ke depan gitu ya. Dan jadi dengan adanya peraturan ini maka setiap produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Dan otoritas pemerintah yang menerbitkan sertifikasi halal adalah BPJPH atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Jadi insya Allah bismillah tahun depan kita udah lebih nyaman dan lebih mudah ya untuk mendapatkan produk-produk yang halal. Nah insya Allah hari ini juga kita akan ditemani oleh 3 pembicara narasumber yang sudah kece-kece yang sudah menanti di depan saya. Mungkin langsung saya panggil dulu untuk narasumber yang pertama kepada Bapak Dr. Andes Muhammad Zain MM. Kami persilahkan untuk naik ke atas panggung. Ya, Assalamualaikum Pak Zain, kabar baik Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kabar baik. Alhamdulillah ya Pak, luar biasa. Jadi Bapak Zain ini beliau adalah Kasubag Tata Usaha Pusat Kerjasama dan Standarisasi Jaminan Produk Halal. Mungkin bisa ditampilkan dulu CV-nya. Oh enggak. Oke, jadi kurang lebih hari ini Pak Zain akan yang sudah berkecimpung di dunia halal cukup lama ya Pak ya. Jadi insya Allah Pak Zain akan cerita tentang apa saja sih yang kriteria-kriteria dari sistem jaminan halal tersebut untuk teman-teman semua. Di sini ada yang punya usaha juga? Ada? Tunjuk tangan dong. Kalau ada. Oh ada Mbak yang di sana. Satu aja, ada lagi nggak? Ada Ibu. Malu-malu punya usaha. Kenapa sih malu-malu? Iya kan, kita harusnya bangga. Oh ada juga nih adik, Masya Allah ya anak SMA sekarang. Anak SMA ya bukan? Anak SMA udah punya usaha, berkah nih. Insya Allah jadi entrepreneur sukses nanti ya. Ya, selanjutnya kita akan panggil Dr. Selvi Nidia Neiman Eskom MSI.
selaku Wakil Lembaga Bidang ICT, Lembaga Manajemen Informasi dan Transformasi Digital IPB. Paling ujung. Ya. Pagi Bu Selvi, apa kabar Ibu? Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Ya, jadi teman-teman, Dr. Selvi ini adalah dosen IPB yang merupakan tim riset dari Brain IPB University atau Blockchain Robotics Artificial Intelligence Network. Wah, canggih banget ya kalau kita ngomongin zaman sekarang kan AI gitu ya. Nanti kita akan ngobrol lebih lanjut. Kemudian beliau juga adalah Direktur ICT IPB dan sebelumnya menempuh pendidikan di S3 ITB jurusan Informatika. Bener ya Bu ya? Ya, selanjutnya pembicara yang gak kalah kece, ini ada Bapak Nurhanuddin, STMkom, kita persilakan naik ke atas panggung. Bapak Nur adalah Ketua Tim Digitalisasi Jaminan Produk Halal, yang beliau merupakan Ketua Tim Digitalisasi Sistem Jaminan Produk Halal BPJPH, Kepala Seksi Pengembangan Database Haji sebelumnya, dan sebagai Kasubag Sistem Informasi dan Humas BPJPH. Betul ya Pak ya? Wah, Masya Allah, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat-sehat semuanya. Insya Allah banyak banget nih ilmu yang kita dapat dari 3 pembicara kece ini. Mungkin kita langsung mulai aja kepada Bapak Zen dulu ya Pak ya. Pak mau tanya Pak, kira-kira kalau kita ngomongin tentang undang-undang di Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang sertifikasi halal yang sekarang jadi mandatori, itu sebenarnya urgensinya sertifikat halal tersebut itu apa sih Pak? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pembawa acara yang cantik jelita. Sebelum menjawab pertanyaan, saya mau baca pantun. Cakep. Harga emas semakin mahal. Cakep. Kalau ingin murah belinya di Kiev. Cakep. Kalau Anda ingin tahu halal, Cakep. datanglah ke ISEF. Ah, cakep. Aduh Bapak nih ternyata pinter pantunin istrinya ya Pak ya di rumah ya Pak? Iya, tadi di WA sama istrinya. Jadi alhamdulillah saya sudah punya istri. Satu Pak? Itu rahasia. Aduh. Ini saya pembicara yang paling jelek di antara yang ada di sini gitu. Yang lain cakep-cakep, cantik-cantik. Pertanyaan Mbak Dian tadi tentang urgensi undang-undang tentang produk halal. Jadi Ibu dan Bapak sekalian, kita bersyukur di Indonesia ini, sangat bersyukur di Indonesia ini, satu-satunya negara di dunia, dari kurang lebih dari 200 negara di dunia, yang menjadikan halal itu sebagai kewajiban oleh pemerintah. Sangat keren, sangat keren. Nyaris tidak ada negara lain di dunia yang urusan halal itu diwajibkan oleh pemerintah. Hanya Indonesia. Nah, karena diwajibkan oleh pemerintah, maka pemerintah mengatur kewajiban halal ini di dalam undang-undang. Tadi sudah disebut ya oleh Mbak Dian yang cantik jelita. Diatur di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Nanti ada kuis ibu-ibu sekalian ya, ditanya undang-undang nomor berapa? 33 tahun, pasal berapa? Belum disebut tadi Pak. Nah ini yang mau saya sebutkan. Oh iya Pak. Jadi di dalam undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, pasal 4, ya adik-adik yang sekolah, ini sekolahnya dari mana adik-adik? Dari? Darul Quran tadi saya baca, betul ya? Betul. Enggak kedengaran. Darul Quran Pak. Darul Quran, Masya Allah. Nanti akan saya minta mereka untuk membaca ayat Quran yang terkait dengan kita halal. Cek sekolahnya bener atau enggak ya sama betul. ini. Apa tidur mulu apa gimana disiapkan, ya Pak? Disiapkan ya, dihafal ayat Quran yang mewajibkan manusia untuk mengkonsumsi produk halal. Ya, ayo disiapkan. surat apa? Nanti tolong dibacakan. Dikasih voucher nanti oleh ISEF ya. Pak, takutnya keburu browsing Pak. Itu anak-anak punya handphone Pak. Iya nggak apa-apa. Perlu jawab sekarang aja. Tidak apa-apa, mereka Oh, browsing. Memang zamannya sekarang. Zamannya sekarang begitu. Jadi di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 di pasal 4 disebutkan di situ bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan
di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Begitu kata-katanya, wajib. Ibu-ibu sekalian, ada kata wajib, ada kata harus. Di dalam undang-undang yang dikatakan tadi, ya, yang saya sebutkan tadi, kata yang dipilih adalah wajib, bukan harus. Apa bedanya wajib dengan harus? Kalau harus, jika kita tidak memenuhi, maka kita hanya tidak mendapatkan hak kita. Misalnya begini, kata Mbak Dian, kalau ingin ikut talk show, maka harus datang jam 7. Lalu kita datang jam 8. Karena kata-katanya harus, maka kita hanya tidak dapat kursi. Karena sudah diisi oleh orang lain. Ini harus, ya. Tapi kalau wajib, jika ibu bapak sekalian tidak datang jam 7, maka dapat sanksi. Disuruh push up sama Ibu Dian. Itulah beda antara harus dan wajib. Undang-undang ini mengatakan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan wajib bersertifikat halal. Bukan harus. Artinya sertifikat ini wajib. Tidak boleh tidak. Bagaimana kalau tidak bersertifikat halal? Maka akan kena sanksi. Apa sanksinya? Sanksinya bermacam-macam. Ya, mulai dari tidak bisa berjualan, produknya harus ditarik, sampai sanksi sanksi pidana. Bisa seperti itu. Oleh karena itu maka bersiap-siap ibu dan bapak sekalian agar produk-produk kita disertifikasi halal. Begitu. Jadi semua produk ya Pak ya, maksudnya tanpa terkecuali atau gimana? Oh tentu, produk itu terdiri dari dua kategori, dua macam yang disebut sebagai produk. Ya. Bagi mahasiswa yang kuliah pasti tahu bahwa produk itu terdiri dari barang dan jasa. Ya. Yang wajib disertifikat halal itu yang terkait dengan barang adalah makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, barang gunaan. Nah, itu wajib disertifikat halal. Apakah kulkas wajib disertifikat halal? Kulkas masuk apa? Barang gunaan. Berarti wajib disertifikat halal. Kenapa kulkas wajib disertifikat halal? Karena kita menyimpan makanan di dalam kulkas. Nempel di dalam kulkas. Kalau di dalam kulkas itu ada unsur-unsur yang tidak halal, maka makanannya nempel, kita makan, makanannya menjadi tidak halal. Pakaian itu juga barang gunaan. Kenapa pakaian wajib disertifikat halal? Karena pakaian ini nempel di kita, kalau ada barang yang tidak halal atau najis, maka tidak sah dipakai ibadah. Ibadahnya tidak diterima. Pemerintah sampai memikirkan bagaimana agar rakyatnya bisa ibadah dengan baik diterima. Keren nggak pemerintah Indonesia? Keren. Tepuk tangan. Pak, tapi kalau kita ngomongin sanksi, emang sanksinya apa sih Pak? Kan banyak banget nih Pak, kalau saya berdasarkan riset saya ya Pak ya. Nasi goreng pinggir jalan pakai angciu, pakai arak masak gitu ya Pak ya. Terus mau disanksi apa mereka Pak? Sanksinya begini, sanksi itu bermacam-macam. Ada sanksi yang bersifat administratif, ada juga sanksi dari masyarakat. Sanksi dari masyarakat itu sudah berlangsung sejak saat ini. Silakan dicoba ibu dan bapak sekalian, kalau kita iseng suatu saat ada makanan yang sangat terkenal, terus kita bikin konten di YouTube, di IG, atau di Twitter, atau dimanapun kita bilang bahwa restoran anu tidak halal. Pasti heboh se-Indonesia dan restoran itu tidak akan didatangi lagi oleh orang-orang. Ini sanksi sosial. Sanksi sosial. Kita sudah bisa membuktikan itu. Beberapa waktu yang lalu kita mendengar sebuah restoran yang karena sesuatu dan lain hal ada orang yang mengkonsumsi kerupuk yang sumbernya dari babi. Dia makan di situ, kemudian dia posting, bikin konten, akhirnya kemudian restoran itu ditinggalkan orang. Ini sanksi sosial dari masyarakat. Belum lagi sanksi administratif dari pemerintah. Sanksi administratif itu adalah dia tidak boleh berjualan lagi di situ. Tidak boleh berjualan. Karena apa? Karena jualannya dianggap tidak halal. Kalau kita tidak jualan bagaimana coba?
tidak diberikan izin untuk berjualan, tentu kita rugi. Jadi jangan dilihat soal sanksinya, tetapi bagaimana pemerintah punya keinginan agar kita semua, agar masyarakat Indonesia mengkonsumsi produk-produk yang halal. Kenapa? Karena halal itu keren, Mbak Dia. Halal itu keren. Saya dalam 4 bulan ini, 4 itu, oh ini 3 ya. Dalam 4 bulan ini, saya berkeliling ke lebih dari 5 negara. Ya, ke Jepang, ke Mongolia, ke Kazakhstan, ke Vietnam, terakhir ke Saudi. Pada saat saya di Jepang, Bu, bersama Pak Menteri Agama, untuk makan di restoran yang tersertifikasi halal, Pak Menteri kami itu harus nunggu setengah jam. Karena restoran penuh. Artinya orang Jepang itu lebih menyukai restoran-restoran yang bersertifikat halal. Begitu juga pada saat saya di Kazakhstan, ingin makan di tempat yang halal, harus nunggu karena restoran halal itu penuh. Ini ibu dan bapak sekalian yang harus menjadi perhatian kita. Negara-negara lain sudah berlomba-lomba untuk mensertifikasi halal produk-produknya. Lalu kalau kita biasa-biasa saja, kita acuh tidak acuh dengan kewajiban sertifikat halal, kita akan ditinggalkan oleh negara-negara yang lain. Inilah pentingnya sertifikasi halal. Halal it is not about the religion, but halal is lifestyle. Halal itu adalah gaya hidup saat ini. Karena halal itu identik dengan kesehatan, ya, kebersihan, integriti, itu halal. Sebagaimana nanti ayat yang akan dibacakan oleh adik-adik kita. Demikian. Baik Pak, nih tapi mau nanya lagi nih Pak, kalau seandainya kita ngomongin wajib halal kan katanya di 2024 ya Pak ya. Sekarang udah 2023 nih Pak, kita udah bulan Oktober lagi, udah di penghujung tahun nih. Kira-kira memangnya apakah sudah yakin tuh dalam waktu kurun 3 bulan ya, itu semua produk yang beredar sudah halal? Dan kalau misalnya nggak halal nih, karena kan sampai sekarang masih banyak, apakah ada sertifikasi haram atau gimana Pak kira-kira? Tidak ada sertifikasi haram. Halal itu adalah sebuah kelulusan. Anak sekolah yang lulus maka diberikan sertifikat. Anak yang tidak lulus tidak diberikan sertifikat. Tapi ada labelnya Pak? Ya? Ada labelnya gitu, jadi ada. tidak dapat Jadi halal. yang haram itu tidak perlu diberi sertifikat, karena kehalalan itu adalah sebuah kelulusan dari sebuah proses. Nah, apakah semua produk yang tadi disebutkan itu harus bersertifikat halal? Iya. Lalu bagaimana sekarang? Pemerintah menyiapkan berbagai kemudahan untuk memperoleh sertifikasi halal. Apa kemudahan itu? Ini salah satunya, kita menyelenggarakan talk show supaya ibu dan bapak sekalian tahu bahwa halal itu mudah, gampang. Nanti teman saya Pak Nurhan akan menjelaskan betapa gampangnya halal. Sampai sekarang sudah lebih dari 2,9 juta produk yang tersertifikat halal. 2,9 juta. Karena apa? Karena kita pemerintah Indonesia punya perlakuan khusus untuk tadi pedagang-pedagang UMK, ya, melalui mekanisme pernyataan pelaku usaha atau melalui mekanisme self declaration. Jadi melalui pernyataan pelaku usaha atau self declaration ini, para pelaku usaha mikro kecil cukup menyatakan bahwa produk saya adalah halal. Itu yang disebut sebagai self declaration. Misalnya ada ibu yang jual nasi goreng, maka dia akan menuliskan di dalam form yang sudah disediakan oleh BPJPH, produk saya ini adalah halal, bahan-bahannya terdiri dari ini, dan lain sebagainya. Tetapi pada saat si pelaku usaha itu menyatakan kehalalannya, ada saksi atau pendamping, namanya pendamping PPH atau P3H. Nah, pendamping inilah yang menyaksikan si ibu tadi menyatakan bahwa produknya halal. Atas dasar inilah kemudian pernyataan tersebut akan dibawa ke komite fatwa untuk difatwakan. Setelah itu BPJPH akan mengeluarkan sertifikat. Sehingga ibu tadi sudah memiliki sertifikat halal. Sangat mudah, dan sangat mudah. Demikian. Baik, terima kasih banyak Pak Zain. Tepuk tangan dulu dong untuk Pak Zain nih, semangatnya luar biasa. Pagi-pagi ya. Kita mungkin pindah dulu ke Dr. Silvi, boleh?
Oke, ini kalau ngomongin Dokter Silvi ini pinter banget, jadi kita harus ini ya. Karena beliau ini yang bikin itu ya Bu ya, Brain ya Bu ya, salah satu tim riset dari Brain itu ya Bu ya. Nah ini kita akan ngomong nih kira-kira dari sistem teknologi ini apa sih Bu kira-kira yang mau diterapkan nih? Mungkin Ibu bisa cerita apa yang mau dikolaborasikan dengan sertifikasi halal ini Bu. Oke, siap Mbak Dian. Tadi Pak Zen berpantun ya. Saya izin juga berpantun Pak Zen. Oke, sembari nyontek ya, saya takut lupa pantun saya gitu ya. Bersantap nasi jangan lupa pakai sambal. Cakep. Semua umat merasa bahagia. Mari bersertifikasi menggunakan si halal. Indonesia siap menjadi pemimpin halal dunia. Cakep, Masya Allah, amin ya Allah, amin. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, adik-adik yang saya cintai, saya mendapatkan kehormatan bekerja sama dengan BPJPH, tim dari Pak Nurha, bahwa kita mengembangkan suatu aplikasi untuk menerbitkan sertifikat halal dari produk Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kita namakan si halal 5.0 gitu ya, 5.0. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya kalau kita lihat lebih lanjut mengapa sertifikasi halal ini penting gitu ya, boleh di next sekalian ya, membuat PPT-nya jadi supaya terlihat begitu ya. Karena kita punya komitmen bersama, negara pun sudah berkomitmen kepada kita semuanya bahwa masyarakat butuh jaminan halal terhadap produk yang dikonsumsinya. Dari sisi pelaku usaha pun bisa membuka peluang yang lebih luas. Tentunya Bapak Ibu sekalian juga beringinan produknya bisa diekspor di negara-negara lain yang notabene juga memiliki penduduk yang Muslim gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi dengan harapan kami semakin meluasnya sertifikat halal ini juga membuka peluang usaha dengan lebih baik lagi. Nah Bapak Ibu sekalian, terkait dengan tadi sudah disampaikan oleh Pak Zen dan diamini juga Pak Nurha bahwa peningkatan jumlah sertifikasi kita sangat tajam. Mohon maaf, next saya ada sedikit grafik yang ternyata perlu diupdate. Jadi mulai tahun 2019 kita baru memiliki 208 sertifikat. Di tahun 2023 terakhir data saya dapatkan 1,6, tapi Masya Allah tadi sudah direvisi oleh Pak Nurha itu sebesar 2,9 juta produk yang sudah tersertifikasi. Ini sangat luar biasa sekali. Ya, kita berikan tepuk tangan dahulu. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan, adik-adik, kalau kita melihat memang pertumbuhan sertifikasi di awalnya sudah cukup baik gitu ya, tetapi kita rasakan ini perlu diperkencang lagi, performance-nya dinaikkan lagi supaya bisa memenuhi kebutuhan dari masyarakat Indonesia. Kita melihat dari sisi apa yang perlu ditingkatkan dari proses sebelumnya. Ternyata pertama adalah proses verifikasi ini berjalan cukup panjang, artinya dalam segi waktu dan kebutuhan dokumen-dokumen yang perlu dilengkapi. Nah, bagaimana dengan sistem yang baru ini hal tersebut bisa diperbaiki Bapak Ibu sekalian? Bagaimana kita membuat sistem yang lebih mengotomasi dari sistem yang ada dan mengurangi faktor kesalahan manusia ketika melakukan pengajuan sertifikat. Boleh next? Ini skip saja. Kemudian next kembali. Nah Bapak Ibu sekalian, ini tampilan depan dari produk kita bersama yaitu si halal 5.0 atau si halal 5.0. Kenapa namanya si itu bukan menyebutkannya, si adalah sistem informasi halal Bapak Ibu sekalian. Aplikasi ini Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan browser untuk mengaksesnya. Bapak Ibu bisa berkunjung ke stand BPJPH di depan, nanti ada layar monitor besar, layar sentuh yang Bapak Ibu sekalian bisa mencoba melihat aplikasi ini seperti apa. Aplikasi ini bisa nanti di-download di desktop maupun di laptop, bisa menggunakan komputer, bisa menggunakan laptop ataupun handphone ataupun tablet dari Bapak Ibu sekalian. Jadi kita permudah untuk itu. Kemudian si halal
5.0 ini juga sudah menggunakan kecerdasan buatan, machine learning, dan kompatibel dengan blockchain. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut tentang si halal ini seperti apa proses teknologinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang inti yang ingin saya sampaikan adalah kita ingin proses ini lebih cepat untuk menerbitkan sertifikat. Bapak Ibu juga tidak susah menggunakannya, klik-kliknya juga kita kurangi, upload-uploadnya juga kita kurangi gitu ya. Jadi tidak memakan waktu yang panjang. Kemudian juga Bapak Ibu bisa menelusuri dengan mudah, oh proses saya sudah sampai mana ya? Oh ternyata saya ada kesalahan di titik ini ya. Itu di sistem akan terlihat Bapak Ibu sekalian, dan akan ada pesan kesalahannya, sehingga Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan adik-adik bisa melakukan perbaikan langsung di sistem, sehingga hal ini akan memudahkan penerbitan sertifikat pada akhirnya. Bahkan untuk proses pembayarannya pun bisa dilakukan lewat aplikasi ini. Demikian Mbak Dian, tambahan dari saya. Wah keren banget ya, tepuk tangan dulu dong ini buat aplikasi Si Halal 5.0. Oke Bu, jadi kalau dari segi teknologi ini mungkin bisa dijelasin lebih lanjut Bu, kira-kira sekarang tuh tahapnya udah sampai mana, dan kira-kira kalau dari segi keamanan itu seaman apa sih gitu ya Bu? Soalnya kalau kita ngomongin teknologi kayak gini kan kita biasanya mikirnya security-nya gimana gitu kan ya Bu, mungkin boleh dijelasin Bu? Baik, terima kasih Mbak Dian. Nah Bapak Ibu sekalian, adik-adik, tadi sempat saya sampaikan bahwa aplikasi Si Halal ini sudah menggunakan teknologi kecerdasan buatan, yaitu machine learning atau kita sebut sebagai pembelajaran mesin. Jadi aplikasi ini memiliki kemampuan otomatisasi dengan cara memberikan algoritma dan teknik mengenali pola, kemudian membuat keputusan terhadap pola tersebut. Mudahnya begini Bapak Ibu sekalian. Jadi si aplikasi kita berikan pengetahuan, kita berikan kecerdasan tentang kalau suatu produk ini bahan-bahannya ini. Sehingga ketika Bapak Ibu sekalian mengajukan permohonan sertifikat terhadap produk X, misalkan tempe, sistem bisa secara otomatisasi ini mendeteksi bahwa tempe seharusnya bahannya ini. Misalkan kedelai, ragi, dan seterusnya. Dan tidak boleh mengandung bahan ini. Itu pun juga bisa kita berikan knowledge ke aplikasi kita, sehingga Bapak Ibu ketika memasukkan di luar bahan yang seharusnya, nanti akan ada notifikasi tidak boleh ada bahan tersebut. Kemudian juga ketika Bapak Ibu sekalian memasukkan proses pembuatan tempe secara deskriptif ya, ditulis, sistem bisa mendeteksi apakah semua bahan yang tadi Bapak Ibu sampaikan sebelumnya sudah Bapak Ibu sebutkan di dalam proses tersebut. Apakah ada bahan yang malah belum disampaikan sebelumnya, ternyata Bapak Ibu pakai kecap tapi lupa menuliskan bahan kecap di atas. Nah itu sistem akan memberikan bukan peringatan ya, informasi bahan kecap belum ada di bahan. Nah ini jadi memudahkan kelengkapan dari data dan proses yang ada. Ini semua yang melakukan mesin Bapak Ibu sekalian atau aplikasi kita. Nah hal ini yang sebelumnya tidak ada Mbak Dian, sehingga membutuhkan banyak tenaga kerja orang ya, manusia untuk melakukan membaca satu persatu proses bahan dan deskripsi yang ada di pengajuan penerbitan sertifikat halal. Nah dan juga akhirnya mengurangi human error, karena kadang kita suka salah ketik Bapak Ibu sekalian ya, mau mengetikkan kedelai jadi keledai gitu ya. Loh kok keledai ada di proses pembuatan tempe gitu ya. Nah kalau dulu harus orang ini yang membaca, sekarang mesin, jadi langsung diberikan notifikasi tidak ada keledai dalam proses pembuatan tempe. Nah seperti itu. Itu terkait dengan teknologi yang kita gunakan, sudah ada kecerdasan buatannya. Mungkin adik-adik juga sudah mulai tahu gitu ya, bahkan mulai tertarik nih belajar tentang machine learning. Kemudian terkait dengan keamanan Mbak Dian, jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, insya Allah data Bapak Ibu sekalian tersimpan dengan aman di sistem kami. Secara infrastruktur atau secara alat tersimpan di data center yang sudah tersertifikasi di Kementerian Agama. Ya, Pak Nur ya, nanti Pak Nur juga bisa membantu menyampaikan. Kemudian secara perangkat tempatnya sudah aman.
secara data pun disimpan dengan tingkat keamanan yang sangat baik. Kita enkripsi gitu ya. Kita amankan username, password, dan identitas Bapak Ibu sekalian. Jadi insya Allah secara infrastruktur dan secara sistem data dan informasinya aman Mbak Dian. Seperti itu. Masya Allah, kita tepuk tangan sekali lagi nih buat aplikasi Si Halal 5.0. Oke, sekarang beralih dulu ya Bu ya. Makasih banyak Bu Selvi. Kita sekarang mau ke Pak Nurhan. Pak, mungkin boleh dijelasin Pak, kira-kira kalau prosedur mengajukan sertifikasi halal itu seperti apa sih yang sekarang dan mungkin ada harapan ke depannya atau seperti apa, boleh dijelaskan Pak? Baik, terima kasih Mbak Dian. Perlu diketahui oleh Bapak Ibu sekalian ya yang hadir di sini. Mungkin sebelum saya menyampaikan bagaimana sih tata cara pengajuan sertifikasi halal melalui aplikasi Si Halal ya yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Dr. Selvi, bahwa pengajuan sertifikasi halal itu ada 2 jalur ya. Yang pertama jalur reguler dan yang kedua jalur self declare atau dengan pernyataan pelaku usaha. Jadi setiap pengajuan itu punya kriterianya. Kalau yang jalur reguler itu bagi pelaku usaha yang tidak memenuhi kriteria self declare, maka pengajuannya melalui jalur reguler. Nah, yang kedua itu jalur self declare itu yang memang dari sisi kriteria memenuhi kriteria self declare ya. Seperti yang kriteria utama itu adalah dari sisi bahan-bahan pembuat produknya itu sudah dipastikan harus sudah halal dulu. Semuanya sudah pasti halal dulu gitu ya. Tidak boleh menggunakan bahan yang belum halal kalau akan pengajuannya melalui jalur pernyataan pelaku usaha. Kemudian yang kedua, dari sisi proses produk juga harus halal dan sederhana. Dan juga termasuk industri rumahan ya. Ini kan Bapak Ibu sekalian di sini yang hadir ibu-ibu ya, mayoritas ya. Ini kan pelaku usaha yang industri rumahan ya Bapak Ibu ya. Ini ada yang pelaku usaha makanan minuman ya, kebanyakan Bapak Ibu ya. Makanan atau minuman ya. Jadi Bapak Ibu yang punya usaha makanan dan minuman dan yang bahan-bahannya atau proses produknya itu sederhana, itu bisa diajukan dengan melalui jalur self declare. Nah, ini sudah dipastikan bahan-bahannya semua halal dulu, maka bisa melalui jalur self declare. Kemudian untuk pengajuan sertifikasi halalnya ini sangat mudah sekali Bapak Ibu, karena kan sekarang ini zamannya teknologi canggih ya, sudah menggunakan internet dan seterusnya. Bapak Ibu tidak perlu repot-repot datang ke kantor lokasi pelayanan kami yang ada di Pondok Gede. Jadi Bapak Ibu bisa mendaftar secara online dimanapun, kapanpun ya. Jadi tidak dibatasi waktu, malam-malam mau mendaftar juga boleh, silahkan. Hari libur, kemudian di mana saja Bapak Ibu bisa akses langsung ya. Tadi sudah disampaikan bahwa aplikasinya itu adalah aplikasi Si Halal namanya. Dan ini sesuai dengan amanat regulasi ya, peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2021 bahwa layanan penyelenggaraan jaminan produk halal melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Sistem elektronik yang terintegrasi inilah yang tadi dinamakan Si Halal, sistem informasi halal. Nah, ini sistem informasi halal ini aplikasinya, platformnya dalam bentuk berbasis web ya. Jadi Bapak Ibu bisa akses, yang penting punya koneksi internet, bisa buka melalui browser ya. Kalau yang berbasis web itu akses aplikasinya itu ptsp.halal.go.id. Nanti Bapak Ibu kalau belum jelas bisa datang di boothnya BPJPH ya, digitalisasi di belakang Bapak Ibu. Silakan kalau misalnya Bapak Ibu pingin mendaftar langsung juga boleh, langsung di boothnya BPJPH. Di situ ada petugasnya, nanti Bapak Ibu bisa dipandu untuk mendaftar langsung. Nah, ini yang berbasis web ya, bisa akses melalui browser ptsp.halal.go.id. Kemudian selain berbasis web, pengajuan sertifikasi halal juga kami sudah kembangkan dalam bentuk mobile apps. Jadi pakai handphone ya, Bapak Ibu bisa download. Kalau yang pengguna Android itu bisa download dari Play Store ya. Di situ bisa dicari kata kuncinya Si Halal, yang warna logonya itu logo Halal Indonesia. Yang warna ungu itu yang dipakai. Nah, itu bisa digunakan untuk mengajukan permohonan sertifikasi halal juga. Kami permudah ya Bapak Ibu, aksesnya permudah, bisa pakai web, bisa pakai handphone ya. Dan juga selain aplikasi Si Halal di handphone, itu juga ada aplikasi namanya Pusaka.
Pusaka Super App Kementerian Agama. Itu juga melalui handphone juga ya. Bapak Ibu bisa download juga, nama aplikasinya Pusaka. Jadi kita perbanyak channel-channel pendaftaran untuk mempermudah pelaku usaha untuk mendaftar. Bisa menggunakan web ptsp.halal.go.id, bisa menggunakan aplikasi mobilnya BPJPH ataupun Super App Kemenak. Sehingga banyak pilihan, fleksibel. Jadi yang terbiasa menggunakan handphone, Bapak Ibu bisa menggunakan handphone untuk mengajukan permohonan sertifikasi halal. Yang biasa menggunakan laptop atau komputer bisa akses ke ptsp.halal.go.id dengan membuka browser. Tentunya tahapan-tahapannya ya, yang pertama Bapak Ibu buat akun dulu kalau misalnya belum memiliki akun ya di aplikasi Si Halal. Dan ingat, syarat utamanya itu yang wajib itu Bapak Ibu punya NIB dulu, nomor induk berusaha ya, sebagai syarat aspek legalnya. Setelah punya NIB, Bapak Ibu buat akun, kemudian login, kemudian mengajukan permohonan dengan mengisi data-data permohonan. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Dr. Selvi ya, mengisi data-data bahan-bahannya, kemudian mengisi nama-nama produknya, kemudian mengisi proses produk halalnya itu seperti apa. Ini baik reguler maupun self declare, data-datanya seperti itu ya. Kemudian kalau yang self declare ada pernyataan pelaku usaha yang menyatakan bahwa bahan-bahan Bapak Ibu semua untuk membuat produk itu pasti halal. Jadi sudah menyatakan bahwa bahannya halal. Prosesnya juga sederhana dan halal juga. Itu menyatakan untuk bisa diajukan self declare sehingga prosesnya nanti akan mudah. Kemudian setelah itu nanti akan diverifikasi oleh pendamping kalau yang self declare ya. Kalau yang reguler oleh BPJPH, kemudian yang reguler itu setelah diverifikasi oleh BPJPH ada LPH untuk melakukan audit ke lokasi Bapak Ibu. Tapi kalau yang self declare oleh pendamping proses produk halal yang akan memverifikasi validasi pernyataan Bapak Ibu tadi. Kemudian setelah selesai proses audit dan verifikasi nanti masuk ke Komisi Fatwa MUI kalau yang reguler untuk ditetapkan halal. Kalau yang self declare masuk ke Komite Fatwa Produk Halal. Kemudian setelah dari Komisi Fatwa ataupun Komite Fatwa Produk Halal itu sudah menetapkan kehalalan produk, baru ke BPJPH. BPJPH menerbitkan sertifikat halal. Sertifikat halal ini juga sertifikat digital yang ditandatangani secara elektronik. Keabsahannya itu Bapak Ibu bisa dicek. Jadi Bapak Ibu tidak perlu repot-repot ya mengurus ke sana kemari, datang ke kantor kami ataupun ke mana. Ini sudah by elektronik, digital semua. Mudah ya. Ini kami permudah aksesnya untuk mengajukan permohonan sertifikasi halal. Silakan Bapak Ibu yang memang punya usaha dan produknya itu sederhana, bahan-bahannya sudah pasti halal, bisa dibantu oleh pendamping proses produk halal juga. Mumpung ini belum wajib halal 2024 ya, sehingga ini punya kesempatan, silakan mendaftar supaya nanti pas wajib halal 2024 Bapak Ibu sudah punya sertifikat halal. Sehingga pada saat ada pengawasan sudah tenang Bapak Ibu, produknya sudah bersertifikat halal. Ini ya kira-kira ya cara akses untuk melakukan pendaftaran. Berarti harus punya NIB dulu ya Pak ya, karena kan banyak ibu-ibu di sini yang mungkin usahanya belum berbadan hukum gitu ya. Sedangkan kalau NIB kan memang harus diakui secara legal gitu. Iya, jadi salah satu syarat aspek legalnya memiliki nomor induk berusaha NIB. Silakan, gampang juga untuk mengurus NIB ya. Jadi mudah, cepat juga. Baik Pak, mungkin boleh dijelaskan Pak untuk aplikasi Si Halal ini apakah sudah terintegrasi dengan stakeholder lain atau bagaimana gitu Pak? Ya, karena tadi kan aktor dalam hal pengurusan sertifikasi halal itu ada tiga aktor utama. Yang pertama BPJPH. BPJPH ini secara regulatif mengatur, menerbitkan aturan-aturan, regulasi-regulasi terkait dengan jaminan produk halal. Ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Zen ya. Ada undang-undang, ada peraturan pemerintah, ada peraturan Menteri Agama, keputusan Menteri Agama, kemudian ada peraturan kepala badan, ada keputusan badan. Ini secara regulatif BPJPH menerbitkan ini. Kemudian secara administratif BPJPH menerima pendaftaran. Kemudian juga melakukan verifikasi dan menerbitkan sertifikat halal. Nah, ini aktor pertama BPJPH. Pelaku usaha itu dalam hal mengajukan permohonan sertifikasi halal satu pintu melalui BPJPH, melalui aplikasi Si Halal. Tidak boleh melalui aplikasi yang lain, tidak boleh, tidak ada ya. Kalau misalnya ada aplikasi lain, misalnya aplikasi LPH ataupun yang lain, itu nanti tidak akan terproses.
karena harus masuk melalui satu pintu di aplikasinya BPJPH Si Halal supaya dapat diproses lebih lanjut ya. Kemudian aktor yang kedua itu ada LPH, Lembaga Pemeriksa Halal. Ini yang untuk yang reguler ya. Tentunya antara BPJPH dengan LPH ini ada integrasi sistem supaya terkoneksi, supaya data yang masuk di BPJPH juga bisa terbaca oleh sistemnya LPH. Jadi satu data dipakai bersama. Ini sudah terintegrasi antara BPJPH dengan LPH. Dan juga tadi pada saat sebelum mengajukan permohonan kan harus punya NIB. Kami BPJPH juga sudah terintegrasi dengan BKPM atau OSS ya. Jadi sudah terintegrasi, Bapak Ibu cukup mengisi nomor NIB-nya saja, maka nama-nama atau identitas pelaku usaha sudah dapat di BPJPH, sudah tersimpan. Ini kita sudah terintegrasi. Kemudian aktor yang ketiga tadi Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal ya. Ini yang tugasnya adalah menetapkan kehalalan produk. Nah ini juga Komisi Fatwa ataupun Komite Fatwa menggunakan aplikasi Si Halal yang sudah terintegrasi. Menggunakan satu data sehingga dari awal sampai akhir itu datanya akan sama. Tidak ada perbedaan data. Selain itu juga kami sudah terintegrasi dengan beberapa stakeholder terkait. Misalnya dengan LNSW, Lembaga Nasional Single Window. Ini untuk mendata produk-produk yang diekspor ke luar negeri, produk halal ya tentunya ya, itu bisa diketahui. Jadi Bapak Ibu yang produknya sudah diekspor ke luar negeri, itu juga pada saat mau ekspor kan lapor di sistem LNSW, maka akan terdata juga produk Bapak Ibu sudah terekspor ya. Dan juga dengan kementerian lain, dengan perbankan dan lain sebagainya kita sudah terintegrasi. Ini bagian dari pemenuhan amanat regulasi ya, bahwa sistem layanan jaminan produk halal itu menggunakan sistem elektronik yang terintegrasi. Begitu Mbak Dian. Ini ada pertanyaan satu lagi Pak terakhir. Pasti relate banget soalnya kita mau ngomongin soal UMKM. Kalau UMKM itu tadi sudah diceritakan ya tentang kemudahan akses dan segala macam. Kira-kira ada kemudahan lain nggak sih Pak? Terutama untuk kemudahan biaya ya kalau saya UMKM itu biasanya seperti apa sih Pak? Ya tentunya terkait dengan fasilitas ataupun kemudahan bagi UMK ya. Maka pemerintah itu sangat berpihak kepada para pelaku UMK ya. Di mana yang sebelumnya untuk yang pengajuan reguler ya sebelum ada Undang-Undang 33 2014 bahwa biaya itu tidak terkontrol ya. Jadi ditetapkan oleh otoritas waktu itu ya tidak ada kontrolnya. Sekarang ini sudah ada regulasinya bahwa bagi UMK yang reguler yang produknya itu tidak memenuhi kriteria self declare itu sangat murah sekali. Pengajuannya itu 650.000 biayanya. Tapi kalau Bapak Ibu yang produknya memenuhi kriteria self declare ini gratis, 0 rupiah, tidak perlu bayar Bapak Ibu karena difasilitasi oleh pemerintah. Dan tahun 2023 ini BPJPH memfasilitasi 1 juta pengajuan produk 1 juta pengajuan ya Bapak Ibu ya untuk mendapatkan sertifikat halal. Dan alhamdulillah pendaftaran untuk kuota tahun ini sudah melampaui kuota, sudah lebih. Dan proses penerbitan sertifikat halalnya juga hampir mendekati kuota. Sebentar lagi mungkin akhir tahun 2002, akhir Oktober ini sudah melampaui target juga untuk penerbitan sertifikat halalnya. Jadi ini pemerintah sangat berpihak kepada pelaku UMK, di mana pemerintah memberikan fasilitasi gratis nih tahun 2023 ini 1 juta. Jadi silakan Bapak Ibu yang produknya memenuhi kriteria self declare, mumpung ada fasilitas dari pemerintah, daftarkan segera produknya Bapak Ibu sekalian. Demikian Mbak Dian. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Pak Nurhan. Selanjutnya masih mau nanya-nanya lagi nih sama Pak Zain, boleh ya Pak ya? Pak, kita mau ngomongin soal luar negeri nih. Kalau produk luar negeri itu kan banyak ya yang masuk ke Indonesia. Kalau saya lihat kadang-kadang lucu Pak. Jadi kalau produk dia udah dapat halal luar sampai Indonesia ditutupin. Pakai apa gitu pas saya kletek-kletek, loh kok logo halal dari mereka dikletek gitu ya. Jadi pertanyaannya apakah berlaku juga untuk produk dari luar negeri masuk ke Indonesia, apakah ada peraturan wajib sertifikasi halal juga? Dan yang kedua, apakah kan udah bekerja sama nih, misalnya kayak MUI sudah mengakui negara-negara luar tersebut lembaga halalnya, kenapa nggak langsung dipasang aja gitu Pak, biar kan yang penting kita mudah ya untuk lihat dia halal atau enggak. Boleh Pak, silakan. Ya baik, terima kasih. Soal luar negeri ini sangat menarik, dan Ibu dan Bapak sekalian,
sebagai informasi, di data Pak Nurhan sampai hari ini produk dari luar negeri yang masuk ke Indonesia itu sudah lebih dari 36.000 produk dari luar negeri yang bersertifikat halal sampai hari ini. Lebih dari 36.000 produk dari luar negeri yang datang ke kita yang sudah bersertifikat halal. Dan dari 36.000 itu lebih dari 27.000 hanya dari satu negara. Sebut dari negara mana kira-kira? Cina. Betul itu. Iya Pak. Lebih dari 27.000 produk bersertifikat halal saat ini sudah masuk dari Cina. Nah itu ibu bapak sekalian, bagaimana produk kita nanti? Kalau produk kita tidak bersertifikat halal. Jadi lebih dari 36.000 produk sudah masuk, totalnya tadi yang sudah tersertifikat halal kan ada 2,9 juta. Dari 2,9 juta itu 36.000 berasal dari luar negeri, dan dari 36.000 itu 27.000 berasal dari Cina. Semuanya dari luar negeri itu kurang lebih dari 40 negara. Tapi yang paling banyak adalah Cina. Malaysia, tetangga kita itu, masuk ke kita ini sekarang kurang lebih 5.000 produk dari Malaysia, dari tetangga kita. Tapi yang jauh lebih banyak masuk itu adalah dari Cina. Nah, produk yang masuk saat ini dari berbagai negara tersebut adalah produk yang disertifikasi langsung. Jadi mereka mengajukan langsung dari luar negeri ke kita, kemudian dari Indonesia dikirimkan tim untuk melakukan pemeriksaan di sana. LPH ya, namanya LPH, Lembaga Pemeriksa Halal, melakukan asesmen, melakukan audit ke luar negeri. Setelah dinyatakan clear, maka kemudian produk tersebut dari luar negeri diterbitkan sertifikat di sini. Jadi lambangnya adalah lambang kita, gitu, karena diterbitkan sertifikatnya di kita. Ini yang melalui proses sertifikasi langsung. Nah, kalau yang kerjasama seperti tadi disampaikan oleh Ibu Dian, sampai sekarang baru ada 2 negara yang kita akui. Baru 2 negara yang sertifikatnya langsung bisa kita akui. Yang pertama adalah Malaysia, ya. Malaysia itu lembaga sertifikasinya namanya JAKIM. Jawatan apa singkatannya saya nggak hafal. JAKIM. Kemudian yang kedua adalah dari Arab Saudi. Lembaga sertifikasinya namanya SFDA. Itu baru seminggu yang lalu kerjasamanya ditanda tangan. Jadi sampai saat sekarang yang melakukan kerjasama halal itu baru 2 negara, ya, Malaysia dan Arab Saudi. Sebenarnya ada lebih dari 40 negara yang antri ke kami, antri ke BPJPH untuk mendapatkan kerjasama. Tetapi kerjasama ini agak sulit untuk bisa dilakukan. Karena apa? Karena kebanyakan lembaga-lembaga sertifikasi di luar negeri itu adalah swasta, bukan pemerintah. Yang 2 tadi saya sebutkan, Malaysia dan Arab Saudi, kebetulan lembaga sertifikasinya adalah dari pemerintah. Sebenarnya kita punya juga kerjasama dengan beberapa negara yang lain, tetapi belum sampai pada tahap pengakuan sertifikat. Misalnya seperti Hongaria, kemudian Belarusia, Chile, Iran, ya, dan beberapa negara lain sudah membuat MOU dengan kita, tetapi belum sampai kepada tahap saling pengakuan dan saling keberterimaan. Kalau nanti sudah sampai kepada tahap saling pengakuan dan saling keberterimaan, maka label mereka itu harus diterima di sini. Tidak perlu dilakukan atau tidak perlu ditutupi lagi. Jadi mereka cukup menggunakan label mereka untuk dipasarkan di sini. Jadi logo halal Ibu dan Bapak sekalian nanti akan bersaing dengan logo halal dari luar negeri. Apabila antara kita dengan negara tersebut sudah ada kerjasama saling pengakuan atau MRA namanya, Mutual Recognition Agreement. Nah, tapi sampai sekarang baru 2 negara itu, Malaysia dan Arab Saudi. Saya pernah lihat Pak, tapi waktu itu di website-nya MUI ya, dia ada banyak negara yang kerjasama walaupun mungkin belum sampai level MRA ya Pak ya, betul ya? Nah itu kalau kayak gitu Pak, jadi sistem kerjasamanya itu kalau dia misalnya nih saya sudah mengakui negara dari Eropa, dia halalnya sudah sama nih sama kita prosesnya. Apalagi sih Pak memangnya yang membuat kita tidak bisa mengakui dia di logonya itu Pak? Nah jadi begini,
Ibu dan Bapak sekalian, halal ini, tadi saya sampaikan bahwa halal ini adalah integrity. Ya, halal ini adalah integritas. Sehingga sebelum kita mengakui standar halal negara yang lain, kita perlu memastikan bahwa standar halal mereka itu sama atau sesuai dengan standar halal kita. Kalau standar halal mereka itu belum sama dengan kita, kita tidak mungkin mengakuinya. Karena apa? Karena nanti ada sesuatu yang berbeda, ada norma yang dilanggar. Oleh karena itulah sebelum kita mengakui standar halal mereka, diperlukan penelitian yang sangat mendalam. Jadi daftar yang tadi disampaikan oleh Ibu Dian di dalam websitenya MUI, itu adalah negara-negara atau lembaga sertifikasi yang dulu diakui oleh kita, tetapi pada saat itu otoritas halalnya adalah bukan pemerintah. Sekarang ketika otoritasnya sudah beralih kepada pemerintah, maka kita harus evaluasi kembali. Apakah standar halal mereka itu sudah sama dengan kita atau belum? Kalau belum, maka mereka harus berupaya untuk menyesuaikan, menyamakan dengan standar halal kita. Disitulah kesulitannya. Karena apa? Contoh begini misalnya, Mbak Dian ya, saya sedikit jelaskan agak detail. Misalnya tentang auditor halal. Auditor halal. Di dalam undang-undang kita, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, auditor halal itu harus berasal dari latar belakang pendidikan tertentu. Tidak bisa semua latar belakang pendidikan menjadi auditor halal. Di dalam undang-undang itu disebutkan, di antaranya adalah latar belakang pendidikannya dari teknologi pangan, biokimia, teknik industri, kedokteran, agriculture, dan lain sebagainya. Kalau latar belakang pendidikannya seperti saya dari Fakultas Tarbiyah, tidak bisa menjadi auditor halal. Tidak bisa. Sementara auditor halal di luar negeri, kadang-kadang latar belakang pendidikannya itu seadanya. Mungkin mereka berasal dari latar belakang pendidikan akuntan. Mereka sebut auditor halal. Kita tidak bisa menerima itu, sehingga mereka harus menyesuaikan. Ya, syarat lain yang harus dipenuhi, auditor halal itu must be a Muslim. Harus muslim. Sementara di Lituania misalnya, mencari auditor halal yang muslim itu kan susah. Nah, ini kesempatan buat adik-adik sekalian. Kalau ingin dapat pekerjaan, silahkan dalami latar belakang pendidikan untuk menjadi auditor halal, dan nanti akan melamar ke berbagai negara untuk menjadi auditor halal. Negara-negara seperti Korea, Jepang, dan negara-negara Eropa membutuhkan banyak auditor halal. Muslim, kemudian latar belakang pendidikannya sesuai dengan yang disebutkan di dalam undang-undang. Nah, itulah dia kenapa kita agak sulit untuk bisa mengakui standar halal mereka. Salah satunya karena soal itu tadi. Tapi mekanismenya sama ya Pak, kurang lebih untuk pengajuan sertifikat halalnya? Ya. Bedanya cuma ada di sana akan mengirimkan auditor untuk ngecek ke pabriknya, misalnya kayak gitu ya Pak ya? Ya, jadi mekanismenya adalah mereka mendaftar melalui Si Halal yang tadi sudah disampaikan di websitenya, membuat akun ya, memenuhi berbagai macam ketentuan-ketentuan, dokumen dan lain sebagainya. Ada persyaratan-persyaratannya. Lembaga halal luar negeri yang akan kita akui itu harus direcognize, harus diakui oleh pemerintah setempat. Itu wajib. Tidak mungkin kita, Indonesia ini, otoritas halal kita ini adalah BPJPH. Tidak mungkin BPJPH bekerja sama dengan lembaga halal luar negeri kalau lembaga halal di luar negeri itu tidak diakui oleh pemerintah. Makanya kita mensyaratkan bahwa lembaga halal luar negeri yang mau bekerja sama dengan kita itu wajib diakui oleh pemerintah setempat. Jadi wajib diakui oleh pemerintah setempat, kemudian juga mendapat dukungan dari komunitas muslim di sana, memiliki auditor halal, memiliki dewan syariah, memiliki laboratorium atau kerjasama, dan seterusnya. Nah, itulah beberapa persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh lembaga halal luar negeri apabila ingin mendapatkan rekognisi dan akreditasi dari BPJPH. Baik, jelas sekali. Terima kasih pada Pak Zain. Ya boleh tepuk tangan, gak usah ragu-ragu. Kayak pada bingung mau tepuk tangan apa enggak. Selanjutnya kita tanya dulu ya ke pembicara selanjutnya. Boleh ke Dr. Safi ya, mau tanya nih. Dokter, kalau seandainya tadi kan kita udah tahu ya kalau ternyata tuh sekarang tuh udah pakai teknologi lah ya untuk kita menampung sertifikasi halal itu. Nah,
Tadi kan ada kata-kata keren dari brain itu kan ada artificial intelligence, terus ada blockchain. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail ya kalau AI-nya itu diproses apa sih? Terus kalau blockchain itu juga membantu di metode ketelusuran itu seperti apa? Mungkin boleh dijelaskan kembali gitu, Dok? Baik, terima kasih Mbak Dian. Mungkin operator sembari boleh bantu tayang slide yang halaman 11. Ada video, nanti silakan ditayang kalau sudah siap ya. Supaya rekan-rekan di sini juga lebih bersemangat kalau melihat sesuatu dalam bentuk video. Betul tidak teman-teman semuanya? Yang ini terutama di depan saya langsung menjawab iya gitu ya. Sayangnya bukan film ya, video saja supaya kita lebih bersemangat untuk diklik saja. Emang bisa sertifikasi untuk puluhan juta UMKM dilakukan dalam 1 tahun? Tentu bisa. Karena sudah ada Si Halal 5.0. Si Halal 5.0 sebuah inovasi revolusioner yang menggunakan kecerdasan buatan machine learning dan blockchain compatible software untuk mempercepat proses sertifikasi halal. Dengan Si Halal 5.0, pelaku usaha dapat dengan mudah mengurus sertifikasi halal, memudahkan proses identifikasi bahan baku halal, memastikan kepatuhan pada standar halal, dan mempercepat proses sertifikasi. Dengan Si Halal 5.0, proses sertifikasi halal meningkat 12 kali lipat dari sebelumnya. Jadi tunggu apa lagi? Ayo segera daftarkan sertifikat halal usaha Anda untuk mendukung target Presiden dan Wakil Presiden menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia. Oke, terima kasih. Baik, Mbak Dian, saya lanjut ke pertanyaan Mbak Dian tadi, menarik tentang teknologi yang kita gunakan dalam aplikasi Si Halal kita. Tadi di awal sempat saya singgung tentang artificial intelligence. Saya tanya dulu ke adik-adik yang depan saya, adik-adik ingat nggak kecerdasan buatan yang kita pakai itu jenisnya apa? Tadi sudah disebut loh. Artificial kecerdasan buatan apa gitu? Machine learning ya bukan? Nah, aduh Mbak Dian membocorkan. Baik. Soalnya dia bisik-bisik. Oh gitu ya. Kayaknya daripada kesian. Oke, baik. Jadi salah satu teknologi AI atau kecerdasan buatan, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan adik-adik, ini kita menggunakan machine learning. Artinya Si Halal ini kita berikan kemampuan untuk learning, untuk belajar. Dari mulai pakai apa Bu ya, itu cara belajarnya kita gunakan algoritma, machine learning dan metode statistik. Jadi aplikasi kita bisa membaca pola, kemudian mengenali pola itu dan kemudian mengambil kesimpulan dari pola tersebut untuk mengambil keputusan terhadap kasus berikutnya. Jadi misalkan tadi yang saya cerita tentang tempe, Bapak Ibu sekalian, jadi kita sudah berikan pengetahuan ke sistem kita, jika tempe bahan bakunya misalkan hanya boleh ini. Kemudian dalam proses nama juga ya Pak Nur, dan juga bahan baku dan juga prosesnya tidak boleh mengandung kata-kata yang tidak diperbolehkan. Nama produk pun oleh mesin learning sudah kita informasikan kalau ada nama produk mengandung kata-kata maaf ya seperti setan gitu ya, kemudian babi dan seterusnya, itu langsung akan di warning oleh sistem gitu ya, karena sebaiknya nama-nama produk pun harus yang toib ya Bu ya, yang baik gitu ya. Nah dari situ mulai kita usahakan bagaimana proses verifikasi yang dulunya secara manual dibaca manusia satu persatu, sekarang si mesin bisa memberikan keputusan, oh ini boleh, oh ini tidak. Semakin banyak proses sertifikasi dilakukan, si mesin makin cerdas. Seperti kita Bapak Ibu sekalian teman-teman ya, semakin banyak belajar, semakin diberikan pengetahuan, kita makin
pinter, makin cepat untuk membuat keputusan selanjutnya gitu ya. Jadi kalau teman-teman ingin makin cerdas, makin sigap, ya harus makin belajar gitu ya. Aku jadi kemana-mana ya. Nah berikutnya kita melihat sekarang si halal sudah seperti itu rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu sekalian. Kita melihat si halal ini masih bisa terus dikembangkan. BPPJH memiliki banyak sekali requirement atau semacam kebutuhan yang terus ingin dimiliki oleh si halal. Kita melihat dari kebutuhan yang ada ini memang kompatibel dengan teknologi blockchain. Untuk saat ini memang si halal belum ke blockchain, tetapi dalam struktur aplikasinya sudah ke arah situ. Struktur datanya sudah mengakomodir blockchain, kemudian beberapa prosesnya sudah kita siapkan smart kontraknya untuk nanti masuk ke dalam blockchain. Salah satu hal memang dari Bapak Ibu sekalian, teman-teman jangan khawatir, user tidak akan ada memiliki pengaruh apa-apa, tidak akan jadi lebih rumit, tidak akan jadi lebih lama gitu ya. Malah yang dirasakan prosesnya makin cepat dan semakin aman. Dengan dengan menggunakan teknologi blockchain ini, kita mencoba meningkatkan level keamanan dan trusted dari sistem. Beberapa kemungkinan misalkan pemalsuan data gitu ya Bapak Ibu sekalian ya, kemudian pemalsuan proses itu sendiri, proses harus selalu tercatat gitu ya. Kemudian proses harus bisa ditelusuri, itu akan meningkat dengan kita menerapkan teknologi blockchain di dalamnya. Saya tidak cerita banyak tentang algoritmanya Mbak ya, nanti rekan-rekan malah ngantuk gitu ya. Puyeng ya Bu ya. Ya, tapi intinya dengan blockchain Bapak Ibu akan merasakan menelusuri makin mudah, dan dari sisi penyelenggara proses sertifikasi juga mengurangi resiko adanya fraud, kepalsuan data, dan juga hal-hal di luar yang berusaha untuk merusak sistem. Seperti itu Mbak. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong untuk Bu Dr. Selvi dan seluruh pembicara kita hari ini yang sudah menjelaskan ternyata sertifikasi halal itu mudah ya menjelang wajib halal 2024 ini. Oke, sekarang waktunya teman-teman nih yang mau nanya kepada narasumber kita di sini, boleh tunjuk tangan. Oh, udah ada Ibu yang kerudung kuning atau gold itu ya. Baik, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Nurjannah. Saya jauh dari Lampung. Masya Allah, jauh. Tepatnya dari Metro, Kota Metro. Jadi jauh-jauh saya datang dari Lampung ke sini karena ingin mengikuti talkshow ini. Oh, Masya Allah, tepuk tangan dong untuk Ibu Siti Nurjannah. Ya. Masya Allah ya, jauh-jauh semoga dapat jannah nih, insya Allah dapat ilmu juga. Saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu narasumber, saya adalah salah satu pendamping sertifikat halal yang ada di Kota Metro, dan saya mengikuti pendampingan ini dari akhir Desember 2022. Dan sampai hari ini alhamdulillah saya sudah mendampingi para pelaku usaha hampir 400. Dan yang sudah keluar sertifikat halalnya 200, sekitar 200-an. Yang lain masih dalam proses. Saya sangat senang sekali pada hari ini saya bisa berdiri di sini, bisa berada di Bapak Ibu para narasumber. Sedikit saya akan curhat, tadi banyak disampaikan oleh Ibu Dr. Selvi bahwa kegiatan proses sistem itu selalu ada perbaikan-perbaikan yang sangat luar biasa, dan saya mengikuti itu gitu, dan alhamdulillah sampai hari ini sistem itu semakin lebih dipermudah lagi. Pada saat di akhir-akhir tahun 2022 dulu kami sedikit kesulitan karena sangat ribet gitu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah semakin banyak kemudahan yang kami dapatkan. Tapi di sini saya mungkin akan bertanya tentang masalah bahan, Bu. Bahan itu banyak yang sudah, kita harus menggunakan bahan yang sudah bersertifikat halal. Ini kesulitan para pelaku usaha
yang selalu menyampaikan ketika dia masuk ke sistem, saya selaku pendamping. Jadi banyak, kalau menurut kami banyak bahan-bahan yang bersertifikat halal itu belum lengkap. Sehingga ketika misalnya saya kasih contoh untuk misalnya gula merah misalnya yang bermerek Madura misalnya gitu. Jadi pelaku usaha itu pakai gula merah yang sudah bersertifikat halal tetapi mereknya Madura, tetapi di sistem itu belum ada. Nah, itu kesulitan kami. Nah, yang saya tanyakan di sini yang pertama, kalau pelaku usaha memang sudah memakai gula contohnya yang sudah bersertifikat halal tetapi tidak ada di sertifikat halal itu, di bahan di sistem itu, apakah boleh memakai alternatif lain yang sudah ber-SH tetapi sebenarnya selama ini belum dipakai oleh pelaku usaha itu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang kuota, tadi disampaikan oleh Bapak siapa tadi Pak Zen. Pak Zen, yang sebelahnya lagi Pak Nurhan. Ya, tentang kuota diperkirakan untuk bulan November ini sudah tercukupi 1 juta untuk se-Indonesia ya. Nah, yang saya tanyakan di sini, kalau kuota sudah tercukupi untuk tahun 2023, apakah akan diberhentikan sementara untuk pembuatan sertifikat halalnya? Karena ini saya terkait dengan sebagai pendamping ya. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah nanti secara otomatis akan diberlakukan berlanjut sampai ke 2024 dan berapa kira-kira bocorannya untuk kuota di 2024? Karena kita programnya kalau tidak salah itu pendampingan hanya sampai 17 Oktober 2024. Setelah itu semuanya akan mendapatkan sanksi dan sebagainya seperti yang disampaikan oleh Bapak Jen. Itu pertanyaan dari saya. Dan yang terakhir, karena saya jauh-jauh dari Lampung, nanti mohon bisa ikut berfoto kepada Bapak dan Ibu narasumber yang di depan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kira-kira mau dijawab oleh Bu Dokter dulu? Atau yang tadi ada pertanyaan? Ya. Karena oke, baik, mohon izin mungkin saya Pak Nurhan. izin Pak Nurhan sedikit ya, terkait dengan sistem, bahwa sistem kami mengakomodir adanya penambahan knowledge atau penambahan data. Jadi nanti rekan-rekan Bapak Ibu dari BPJS siap untuk menambahkan data Ibu, karena sifatnya terus berkembang dan itu sebenarnya knowledge yang bisa dientrikan. Jadi memang sudah ada, cuma ini kita terkait dengan kuantitas jumlah yang terus menerus yang harus kita tambahkan. Jadi secara sistem sudah mengakomodir itu untuk menambahkan bahan-bahan ataupun hal-hal lain yang dirasakan masih perlu dilengkapi di sistem si halal. Untuk yang lain mungkin saya rasa Pak Nurhan lebih kompeten karena terkait dengan kebijakan dan policy yang ada. Silakan Pak Nurhan. Ya, mungkin yang terakhir dulu ya terkait dengan kuota tahun 2023 ini kan 1 juta. Nah, ini kan kebijakan pimpinan bahwa pendaftaran sertifikasi halal itu dilanjutkan, tetap dilanjutkan walaupun kuotanya memang di tahun ini 1 juta ya. Tapi ini kita sudah dan sedang upayakan juga dalam hal penambahan anggaran untuk fasilitasi. Jadi tetap bisa lanjut Ibu untuk melakukan pendaftaran ya. Ini kan kebijakannya pendaftaran sepanjang masa ya. Tahun depan pun tetap sama ya. Jadi tahun depan itu ada fasilitasi juga dan kuotanya yang setahu saya itu sama juga dengan tahun ini. Jadi tetap tahun 2024 juga masih ada fasilitasi sertifikasi halal gratis Bu. Itu ya Bu ya. Kemudian tadi pertanyaan sebelumnya apa ya? Tentang yang bahan ya. Bahan sama kuota aja ya Ibu ya. Dan gula tadi ya. Kalau ada yang belum tercantum di sistem bahan yang sertifikat halal. Ya, sebetulnya kalau bahan ini yang sudah ada sertifikat halalnya itu sudah pasti otomatis ada di sistem. Bisa jadi bahan itu pelaku usaha merek tersebut, merek tertentu itu belum mengajukan permohonan sertifikasi halal di BPJPH sehingga belum ada di sistem kami. Jadi yang ada di sistem kami itu adalah bahan-bahan yang sudah
punya sertifikat halal, yang pelaku usahanya itu sudah mengajukan ke BBJPH. Ada juga kan pelaku usaha yang sebelumnya disertifikasi oleh LPPOM MUI, sertifikat halalnya LPPOM MUI, tapi kan LPPOM MUI sudah tidak berhak untuk mengeluarkan sertifikat halal lagi dan sudah tidak bisa diperpanjang lagi. Waktu itu kan masa berlakunya hanya 2 tahun, makanya kalau sudah habis harus mendaftar ulang di BBJPH supaya dapat sertifikat halal dari BBJPH. Itu bisa jadi kalau ada bahan-bahan yang tidak ada di itu di data kami, bisa kemungkinan belum mendapatkan sertifikat halal dari kami, Bu. Nah itu harus daftar lagi ya Ibu ya, untuk bisa mendapatkan sertifikat halal dari BBJPH. Baik, sudah jelas ya Bu ya. Pengen banget nih buka Q&A lagi. Apa? Boleh menginformasikan untuk ajakan update informasi. Ya. Mungkin sebelum saya akhir ya, Bapak Ibu sekalian, untuk mendapatkan informasi terkait dengan sertifikasi halal, ini kami juga mempermudah akses informasi kepada Bapak Ibu sekalian ya. Bisa melalui webnya BBJPH halal.go.id, bisa melalui media sosialnya BBJPH. Bapak Ibu punya Instagram atau Facebook atau TikTok atau yang lainnya? Kalau punya Instagram silakan Bapak Ibu buka dan cari Halal Indonesia, halal.indonesia. Di situ nanti ada banyak informasi-informasi terkait dengan sertifikasi halal ya, supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan. Dan mohon untuk di-follow ya IG-nya BBJPH, halal.indonesia, agar Bapak Ibu mendapatkan update informasi terkait dengan sertifikasi halal. Dan juga kami punya program publikasi, sosialisasi, edukasi ya. Kami juga publikasi terkait dengan sertifikasi halal melalui beberapa media cetak, media elektronik, dan media lainnya. Mungkin itu, terima kasih Mbak Dian. Baik, terima kasih. Kita sayangnya waktunya sudah habis ya teman-teman, karena sekarang hari Jumat jadi mepet buat kita semua cowok-cowok pada mau sholat Jumatan. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada pertanyaan, mungkin nanti lain kali bisa kita tanyakan lagi ya kepada narasumber yang ada di sini. Terima kasih untuk Dr. Selvi, Bapak Zain, dan Bapak Nurhan untuk waktunya hari ini sudah berkenan hadir. Semoga semuanya di sini juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Semoga yang punya usaha dimudahkan usahanya sama Allah dan mendapatkan kemudahan sertifikasi halal juga ya, menyongsong tahun depan yang sudah wajib sertifikasi halal. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir pada pagi hari ini. Saya Dian Widayanti undur diri. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada moderator dan narasumber kita yang luar biasa ini. Mohon berkenan untuk tetap di atas panggung karena akan ada sesi foto bersama. Ya. Baik, mohon bersiap. Ya, baik. Dalam hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bu Dian, Pak Nurhan, Pak Muhammad Zain, dan Bu Selvi. Semoga bermanfaat ilmunya Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih Mbak Dian. Boleh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian masih semangat? Waduh, ini luar biasa ini. Dari mana aja ya ini ya? Ini dari mana ini? Dari mana? Bogor. Masya Allah, berangkat jam berapa tadi? Wah, ini kayaknya habis ini baru mau mandi kan? Oh, enggak ya. Ini juga ibu-ibu sepertinya dari FKMT, benar Bu ya? Oh, alhamdulillah, Masya Allah. Baik, Bapak Ibu yang ada di sini, terima kasih sudah mengikuti sesi 1 gitu ya. Nah, dalam apa namanya, kesempatan ini kita akan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu talk show tentang
belanja halal go digital. Saya mempersilahkan nih, kalau Bapak Ibu masih pengen ilmu yang lebih baik, lebih dalam lagi tentang produk halal, pengembangan produk halal, bisa stay di sini. Tapi kalau juga ingin melihat berbagai kesempatan yang ada di ISEF gitu ya, ada exhibition di sana, ada Indonesia Halal Showcase, ada International Chef Competition di belakang, ada fashion show di plenary. Nah itu kami juga persilahkan Bapak Ibu untuk juga berputar ke ISEF dan menikmati keseruan yang ada di ISEF sampai hari Minggu. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan masuk nih ke sesi yang kedua. Sesi ini akan membahas lebih jauh tentang ternyata produk halal yang sudah disertifikasi tadi itu tidak berhenti di sana gitu. Ada berbagai prosesnya, dari mulai produknya, prosesnya, sampai nanti ke hilirnya dijualnya seperti apa. Nah salah satunya ada di berbagai platform digital yang bisa digunakan untuk mengakselerasi itu penjualan produk halal gitu. Dan di kesempatan kali ini teman-teman, akan banyak voucher nih, gitu ya, akan banyak voucher nih. Nah untuk pembuka nih yang di depan juga boleh nih, yang di pinggir-pinggir ya, Bapak Ibu yang di pinggir-pinggir, saya juga ingin menawarkan voucher nih, sambil kita menunggu para pembicara yang luar biasa nih hari ini belanja halal go digital. Saya ingin mengajukan satu pertanyaan. Siapa yang pernah belanja bahan baku di e-commerce? Ada? Mbak yang di belakang ya? Mbak yang di belakang, coba Mbak yang di belakang. Ini harus ditanya ini Mbak yang di belakang ini. Baik. Mbak yang di belakang, Mbak siapa mungkin? Ini panitia boleh juga ya? Oh panitia ternyata ya. Panitia juga mau tampil soalnya. Iya. Kalau Mbaknya pernah belanja apa dan di mana Mbak? Saya itu anak toko hijau ya. Oh gitu ya. Pasti teman-teman tahu ya, ada toko hijau, toko orange. Saya seringnya di toko hijau, biasanya suka kalau lagi iseng bikin kue di rumah. Cari-cari bahannya ya di toko hijau itu gitu. Oke. Jadi kan praktis ya, nggak usah kemana-mana, tinggal jempol-jempol bermain semuanya terus datang ke rumah ya, semua bahan baku yang diperluin. Terus kuenya bisa segera dimasak gitu ya Mbak ya, sudah dipanggang gitu ya. Nah Mbak Mega ya, namanya, kok saya tahu namanya ya? Gimana sih? Sandiwaranya iya, saya tahu namanya ya. Tapi tadi nggak terskrip ya teman-teman ya. Terima kasih Mbak Mega ya. Cuman ini Mbak, untuk lebih mengakselerasi, memudahkan Mbak Mega dalam belanja produk halal Mbak. Silakan Bu Ita, silakan Mbak Wahyu, Pak Yoga dan Pak Radinal. Saya akan memberikan voucher kepada Mbak Mega karena kita punya landing page khusus bahan baku halal. Dan di sana lagi banyak diskon teman-teman. Ini ada diskon 100.000 Mbak. Kalau Mbak Mega bisa tepuk tangan mungkin ya untuk beli hasanah. Mbak Mega belanja bahan bakunya sekarang ke beli hasanah aja. Wah. Oke siap. Karena lagi ada potongan toko bahan baku halal Rp100.000. Terima kasih. Terima kasih. Gilang. Terima kasih. Aduh jatuh. Baik, sekali lagi ya, mungkin Bapak Ibu ya. Ada yang pernah belanja bahan baku halal di e-commerce? Ada yang pernah? Atau ada yang pernah belanja di Shopee dan Blibli? Nih, Mbaknya tunjuk tangan yang depan nih, biar cepet Mas, yang depan Mas. Belanja apa sih kalau di Shopee atau di Blibli? Ayo, Mbaknya dari mana? Perkenalkan, aku Saskia Sabrina dari SMIT Darul Quran. Oke, dari SMIT Darul Quran. Ya, pernah belanja apa? Aku biasanya sih sukanya di toko oren. Oke. Soalnya kebetulan di sekolah aku ini kan lagi ada mau ngadain acara festival dan aku kebagian
divisi dana usaha. Jadi aku mencari berbagai bahan-bahan itu biasanya menggunakan toko oren itu karena tanpa keluar kita bisa terima barangnya langsung. Iya, ya itulah kita jadi lebih mudah gitu ya, lebih bisa dilihat semuanya dan aksesnya bisa lebih luas gitu ya. Baik, tadi Mbak siapa? Saskia. Mbak Saskia. Nah, kalau kemarin kan di toko online nih, di toko oren nih. Sebenarnya toko oren juga nanti akan ada banyak voucher, tapi mungkin di sesi yang belakang gitu ya, kita akan bagi-bagi juga nih dari toko oren. Nah sekarang kita bagi-bagi dulu dari Beli Hasanah. Terima kasih ini juga banyak potongan dan kemudahan yang ditawarkan. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita sudah kehadiran berbagai para pembicara pada hari ini dan juga moderator serta serta narasumber yang lain, dan kita akan segera memulai agenda yang sangat insightful mudah-mudahan ya tentang belanja halal go digital. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan terima kasih kembali kepada Bapak Ibu sekalian yang masih bertahan di sini dan Bapak Ibu yang sebenarnya tadi banyak sekali ya stay di belakang santai gitu ya untuk menikmati talk show kita yang insya Allah akan sampai sore hari ini ya, terus berlanjut. Nah Bapak Ibu sekalian, di sini sudah hadir yang kita bersama hormati Ibu Ita Rulina selaku Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah. Selamat pagi Ibu. Sudah hadir juga Bapak Wahyu, selalu perwakilan dari Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia. Selamat pagi Bapak. Sudah hadir juga Bapak Radinal dari Departemen Sistem Pembayaran di Bank Indonesia. Lalu ada juga dari Pak Radinal, beliau adalah Head of Public Affairs di Shopee Indonesia, dan juga hadir Bu Ratih yang merupakan Head of Beli Hasanah gitu ya. Nanti kita akan banyak ngobrolin tentang apa sih kelebihannya tentang belanja halal dan memudahkan tentang sistem pembayaran. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita masuk ke sesi talk show, ini ada sesi yang istimewa sebenarnya. Seperti yang saya bilang tadi yang sudah bagi-bagi voucher sebelumnya, kita punya landing page khusus untuk bahan baku halal. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau lagi pengen buat kue, lagi pengen masak gitu, lagi pengen misalnya mengadakan pesta di rumah, nggak perlu repot-repot belanja ke pasar gitu ya, tapi dari rumah kita sudah bisa beli bahan bakunya dan dipastikan halal. Nah ini kita juga memberikan terima kasih gitu ya kepada pihak Shopee Barokah dan Beli Hasanah yang sudah dengan antusias yang luar biasa bekerja sama mengembangkan produk halal di Indonesia. Nah Bapak Ibu, sesi yang pertama adalah sesi launching toko bahan baku halal digital. Nah program ini merupakan program Bank Indonesia untuk mengakselerasi implementasi 100% sertifikasi halal makanan minuman yang dicanangkan pemerintah pada tahun 2024, sekaligus dalam rangka pengembangan ekosistem halal value chain serta makanan minuman halal secara end to end dari mulai hulunya gitu ya, produksinya, prosesnya sampai hilirnya. Nah itu salah satunya adalah pengembangan program toko bahan baku halal digital. Nah untuk itu kita akan sambut penjelasan yang lebih detail dan mungkin sekaligus pendahuluan untuk launching toko bahan baku halal digital akan disampaikan oleh pimpinan favorit saya sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Karena sering traktir Bapak Ibu. Sering traktir. Nah ini adalah Ibu Ita Rulina yang sekaligus adalah inisiator program toko bahan baku halal digital. Kepada Ibu Ita Rulina kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Arya Rangga Yogasati, Deputi Direktur DKSP Bank Indonesia,
Yang kami hormati Pak Wahyu Afianto, perwakilan industri sistem pembayaran, anggota Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia ASPI. Yang kami hormati Pak Radinal Nata Prawira, Head of Public Affairs Shopee Indonesia. Yang kami hormati Ibu Ratih Arsanti, Head of Bibli Hasanah. Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang ikut hadir di sini. Ini ada emak-emak juga, tapi ada juga yang muda-muda nih ya. Berarti dari yang usianya masih milenial sampai yang dewasa seperti saya, ya Bu ya. Kan kita semuanya sweet 60 ya Bu ya. Tapi semangatnya selalu 30 tahun. Baik, pagi ini kita semua akan menyaksikan launching Tobaku Halal ya, Tobaku Halal digital. Kenapa perlu di launching? Supaya Bapak Ibu dan adik-adik semua tahu kalau misalnya ke platform digital maka bisa langsung cari logo yang namanya Tobaku Halal. Kenapa perlu dibuat Tobaku Halal? Karena Tobaku Halal ini adalah salah satu bagian dari usaha kita supaya sertifikasi halal yang ditargetkan di tahun 2024 oleh pemerintah tercapai 100%. Itu undang-undang yang ngomong loh. Nah ini kita adalah bagian untuk mempercepat itu. Alhamdulillah pada pagi ini sudah ada 2 platform yang berkomitmen, yaitu Shopee dan Blibli. Ini jadi pionir ya, khususon untuk Shopee dan Blibli. Saya ucapkan terima kasih banyak karena untuk berjuang mencapai sertifikasi halal 100% itu nggak mudah, dan saya paham banget sebagai pionir. Saya berharap nanti Shopee, Blibli maupun ASPI juga bisa menjadi lokomotif perubahan ini. Dari saya mungkin itu, selamat menikmati nanti talkshow ya, dan ini adalah Jumat Barokah. Ibu-ibunya lebih banyak, bapak-bapaknya hanya beberapa gelintir. Silakan Jumatan di Hall B ya, Hall B sangat luas. Mungkin dari saya cukup itu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Ita. Semoga lancar program toko bahan baku halal digital. Untuk Bu Ita, kita stay di depan Ibu. Stay di depan. Nah, untuk prosesi launchingnya kita mengundang Bapak Radinal, Ibu Ratih, dan Bapak Yoga untuk bisa mungkin Bapak Yoga nanti foto bersama Pak. Iya. Bu, Bapak Rangga. Nanti foto bersama aja Bu. Sekarang aja. Pak Rangga bisa sekalian Bapak. Iya. Dalam prosesi ini kita akan sama-sama check out bersama Bapak Ibu di toko bahan baku halal digital yang ada di Shopee dan Blibli Hasanah, Shopee Barokah dan Blibli Hasanah. Mungkin Bapak Ibu. Nah ini untuk Bu Ita, sudah kami bukakan Bu landing page toko bahan baku halal di Shopee dan Blibli Hasanah. Dan mungkin sana-sana Mas. Bu, supaya rekan-rekan bisa lihat juga nih landing page-nya. Jadi ada 2 landing page. Untuk Bu Ita bisa di kamera belakang aja Bu. Nah, ini lagi di layar. Landing page, jadi Bapak Ibu juga bisa mengecek langsung di HP-nya masing-masing. Landing page toko bahan baku halal digital di Shopee Barokah dan Blibli Hasanah. Oke. Dan sekarang kita akan melakukan prosesi launchingnya. Kita akan check out bersama. Produk halal mungkin Bu Ita pengen check out cabai gitu ya. Pak Radinal mungkin pengen check out beras gitu. Dan Bu Rati bisa check out bahan kue misalnya gitu ya, tepung dan lain sebagainya. Siap Bapak Ibu, kita check out bersama launching toko bahan baku halal digital dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Check out. Gimana? Wah, launching toko bahan baku halal digital. Belanja halal go digital.
dalam rangka pengembangan produk halal di Indonesia menuju 100% sertifikasi halal untuk tahun 2024. Bapak, foto bersama? Iya. Untuk itu kita bisa foto bersama. Boleh. Kita foto bersama dulu, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Shopee Barokah dan Blibli Hasanah yang sangat antusias dan kooperatif dalam pengembangan landing page khusus toko bahan baku halal digital sehingga bisa berpartisipasi penuh dalam pengembangan. Baik. Sudah? Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Bisa kembali lagi ke tempat. Nah, selanjutnya saya persilahkan sebenarnya Pak Radinal untuk tetap di sini. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk memberikan gambaran ya berkaitan dengan pengembangan produk halal di e-commerce, kami persilahkan Pak Radinal untuk memberikan testimoni Pak, pesan-pesan tentang pengembangan produk halal yang dilakukan oleh Shopee Barokah. Pada Pak Radinal kami persilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nonton video dulu ya, biar lebih fresh sebelum mulai. Inilah hari cantik. Allahumma salli ala Muhammad. Ahmad ya habibi, habibi. Alhamdulillah bersama kami dan para tokoh-tokoh yang tidak dapat saya sebut satu persatu. Semuanya luar biasa. Dan di sini tadi juga ada tamu dari Shopee Barokah. Ada Shopee Barokah. Terima kasih semuanya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Shopee Barokah yang telah bersedia menjalin kerjasama dengan PBNU sejak tahun 2023 ini untuk program-program pengembangan kapasitas santri, pengembangan daya saing global, pengembangan kewirausahaan, dan lain sebagainya. Semoga kerjasama antara Shopee Barokah dengan PBNU ini sungguh-sungguh bisa membawa manfaatnya oleh santri-santri Indonesia. Ya, terima kasih kepada Shopee Barokah. Kesempatan ini akan diberikan juga kepada para santri-santri lainnya bisa ekspor produknya seperti kami. Saya mengharapkan ke depan Shopee Barokah lebih berkembang lagi, bisa ekspor lebih ke banyak negara, ke depan bisa ke Thailand dan yang lainnya di semua di lininya Shopee. Terima kasih Shopee, terima kasih Shopee Barokah. Semoga ke depan semakin sukses lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barusan kita saksikan ya salah satu roadmap dari Shopee Barokah dalam mempopulerkan produk halal di platform kita. Sebelumnya saya sapa dulu dari Ibu Ita Rulina, Direktur Des Bank Indonesia. Ibu, terima kasih kesempatannya. Kemudian ada Bapak Arya Rangga Yogasati, Deputi Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran. Kemudian para narasumber dan tamu undangan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita lihat bagaimana salah satu hari santri yang kemarin kita baru saja dilaksanakan ya di Kota Surabaya. Jadi kita melakukan 1000 santri ekspor. Jadi salah satu program Shopee, kita melakukan ekspor kemarin dengan Ketua PBNU di Kota Surabaya. Karena kita melihat bagaimana produk-produk santri ini ternyata tuh sangat menarik ya. Jadi sangat menarik dan kita memanfaatkan momen kemarin itu untuk memboosting produk-produk santri yang memang saat ini sudah semakin berkualitas gitu. Jadi kita mulai kemarin menggunakan 10 kota. Di 10 kota ada 10 kampus UMKM kita
yang bisa dimanfaatkan oleh para santri untuk belajar mulai dari photoshoot, packaging sampai pemasaran. Jadi kita sediakan semua fasilitasnya sehingga target kita akan ada 1.000 santri yang siap ekspor gitu ya. Dan pada kesempatan hari ini juga kami sampaikan terima kasih kepada Bank Indonesia juga. Kita memulai Shopee Barokah itu tepatnya di 2019 ya. Jadi melihat bagaimana pattern produk halal di Indonesia dan kita ngelihat bagaimana traction dari fashion muslim yang memang cukup populis di Shopee. Kemudian kita membuat Shopee Barokah sehingga sekarang ini sudah berjalan dan manfaatnya dan popularitasnya itu terus meningkat. Jadi kita tertarik lebih untuk mengembangkan ini ya. Dan terkait tobacco ini tadi saya menyaksikan sebuah lahirnya inovasi ya, inovasi di sekitar ekonomi berbasis syariah yang merupakan bagian dari program unggulan Bank Indonesia. Kemudian sebagai bagian dari ekosistem digital kami juga sangat menyambut baik tobacco halal. Kita juga berharap dengan hadirnya tobacco halal di landing page Shopee ini dapat memperluas ekosistem halal di Shopee Barokah gitu ya. Kita pengen cerita sedikit aja nggak karena mau sholat Jumat ya. Jadi ada sekitar 20.000 produk di Shopee untuk yang sudah tergabung di Shopee Barokah. Ini produknya sudah tersertifikasi halal dengan dominasi fashion muslim, F&B, dan beauty product. Jadi kita melihat bagaimana produk-produk ini cukup laku di pasaran dan menariknya ini tidak hanya di pasar Indonesia. Produk fashion muslim, F&B ini ternyata sangat laris manis di Malaysia dan juga Thailand. Itu sangat menarik ya. Jadi kita akan membuka pasar yang lebih luas lagi buat para UMKM yang berbasis produk halal ini. Kemudian kita juga mulai tertarik dengan pesantren karena kita juga nggak menyangka, saya sempat datang ke Pengalengan beberapa waktu lalu di Jawa Barat, bertemu dengan salah satu UMKM seller yang menjual produk perlengkapan mandi jenazah. Ini berbasis ramah lingkungan ya. Jadi kita melihat produknya ini sangat menarik, cukup niche tapi sangat menarik dan kita perkenalkan dengan dunia digital. Kita masukkan ke Shopee Barokah, kita kasih pelatihan, bahkan kita ikut lomba, kita ikut adakan kompetisi dari pesantren untuk pesantren dan ternyata tractionnya sangat luar biasa dan itu membuat kita semakin tertarik untuk melebarkan sayap ke pesantren lainnya ya. Gitu. Mungkin saya tak berlama-lama Ibu. Terima kasih Bu Ita atas kesempatannya. Testimoni dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.